tokoh-tokoh dari Persekutuan Umat Katolik asal Toraja di Samarinda dan sekitarnya. Dan yang berikut adalah saya dari kampung halaman, jadi saya pertama-tama menyampaikan banyak salam dari kampung halaman semua anggota UKT di Samarinda ini dan sekitarnya ya itu. Yang ketiga, saya mau mendahulukan itu mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pastor Willy sebagai pastor paroki di sini yang saya tahu itu begitu dekat dan begitu menerima komunitas UKT ini ya. Karena seperti 2 tahun lalu saya sudah tekankan bahwa dalam gereja Katolik dimanapun kita berada itu kita selalu setia pada apa yang dirumuskan dalam syahadat kita kan pada pasal 9 gitu ya, itu dalam gereja yang panjang kan aku percaya kepada gereja yang satu, kudus, Katolik dan apostolik. Jadi dimanapun kita berada itu kita tetap adalah anggota gereja dan memang menjadi anggota gereja setempat itu ini dan menjadi anggota paroki di mana kita berada. Namun juga saya kira dalam gereja kita, gereja Katolik itu dan khususnya itu kedudukan Silih kedua itu apa yang kita pasti sudah sering dengar itu inkulturasi ya itu ini dan karena itulah memang ya intinya kan inkulturasi adalah bahwa orang ketika masuk Katolik itu tidak perlu meninggalkan budayanya, tetapi harus menghayati iman Katolik itu justru dalam budayanya, sehingga dengan demikian lalu memang diterima di dalam gereja kita itu supaya ada kebersamaan berdasarkan latar belakang budaya yang sama. Dan dengan demikian itu juga oleh gereja dipandang sebagai satu kekayaan gereja. Itu gereja Katolik kan berarti umum dan semua kelompok, semua bangsa diterima di dalamnya dan termasuk juga budayanya ya itu ini. Sehingga sebetulnya kan inkulturasi itu sebetulnya intinya adalah bagaimana saya menghayati iman Katolik saya dalam budaya saya dan dengan demikian. Dan ini oleh gereja Katolik dipandang sebagai satu kekayaan itu ya dan karena itu saya sekali lagi mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pastor Paroki bahwa kalian yang membentuk satu komunitas Pukat itu didampingi dan diterima baik sekali oleh gereja setempat, khususnya dalam hal ini pada tingkat paroki ya itu ini dan karena itulah setelah mengucapkan terima kasih itu persis tadi diharapkan apa namanya ya itu ya dalam tanda kutip nasihat atau pesan atau apapun namanya, dan saya kira persis ini itu karena intinya itu bagaimana sebagai umat Katolik yang satu di seluruh dunia, kita sebagai kelompok yang mempunyai latar belakang budaya khusus itu menyumbangkan sesuatu kepada gereja setempat. Itulah ini dan karena itu saya gembira dan bangga mendengar tadi bahwa tahun 2017 itu akan ada ini ya kesempatan untuk dan ini saya kira sekali lagi itu untuk memperkaya apa yang dicanangkan oleh Konsili Vatikan kedua, inkulturasi itu memperkaya gereja setempat dan juga untuk apa namanya komunitas Pukat sendiri itu menjadi kesempatan untuk juga semakin mendalami dan menyadari kembali warisan budaya dan nilai-nilai budaya kita
yang begitu sebetulnya kaya ya itu ini, sehingga di samping itu menyumbangkan sesuatu kepada gereja di mana kita berada, tetapi berarti juga sekaligus kita berupaya untuk mendalami kembali itu ini ya. Dan saya dalam hal ini saya kalau ada kunjungan pastoral ke wilayah di mana budaya Toraja itu ini khususnya di tanah Toraja, Toraja Utara, lalu Kabupaten Mamasa, lalu juga sebagian besarnya di beberapa kabupaten di Luwu, itu saya selalu menekankan itu bahwa justru karena gereja Katolik itu menekankan supaya kita bisa menghayati iman kita dalam budaya kita sendiri, lalu ini itu. Dan ketika pertama kali saya berkunjung ke Toraja, saya habis pulang dari sini 2 tahun lalu itu, saya mengatakan kepada mereka di paroki di Toraja, saya merasa malu ketika mengikuti dan memimpin perayaan Natal ya waktu itu di Samarinda. Itu lagu-lagu yang dipakai itu lagu dari Singgina Mali dengan aransemen yang bagi saya mengesankan. Saya belum pernah mendengar di Toraja sendiri di paroki seperti ini. Jadi saya waktu itu merasa malu bahwa enkulturasi dalam budaya Toraja, khususnya dalam langgam asli Toraja, itu lebih maju di Samarinda daripada di Toraja sendiri. Itu kamu harus malu sebetulnya seperti ini ya. Jadi itu jadi kesempatan bagi saya untuk sedikit menyindir itu ini ya umat Katolik di Toraja sendiri, supaya mereka juga lebih menggiatkan diri untuk menjalankan dan coba memajukan inkulturasi ini. Dan ini sekali lagi saya menggarisbawahi itu dengan terbukanya dan dibukanya kemungkinan untuk menghayati iman Katolik itu menurut budaya kita itu, dan itu sekali lagi merupakan kekayaan dari gereja kita, gereja Katolik ya, yang gereja yang umum itu ini. Sehingga kalau dimintakan pesan saya itu teruslah meningkatkan persaudaraan itu dan selalu berpikir bagaimana menyumbangkan sesuatu yang baik untuk saudara-saudara kita dalam gereja Katolik di manapun kita berada. Itu yang saya ingin garis bawahi itu ya itu. Dan itu saya selalu sampaikan di mana-mana ketika berjumpa dengan Puka. Sekedar informasi, saya dari sini memang tidak langsung kembali ke Makassar, tetapi akan ke Jakarta hari Sabtu pagi, justru karena diminta untuk memimpin pasca Pukat se-Jabodetabek di Jakarta pada sore hari itu dan sehingga saya juga akan menggunakan kesempatan ini lagi ya itu. Jadi itu yang pertama-tama itu sebagai pesannya ini ya. Dan di dalam perjalanan tadi kita omong-omong dan juga bahwa ada kegembiraan bahwa tidak saja dalam gereja kita perlu meningkatkan panggilan dan ini persumbangan itu, tapi juga untuk masyarakat di mana kita berada kan. Saya senang dan gembira mendengar bahwa ada sejumlah anggota kita yang terpilih di DPR, di lembaga legislatif ya. Itu saya harap bahwa ini karena ini juga bagaimanapun juga dan ini persis berkenaan dengan hari ini kan, hari kenaikan itu Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Dan kalau kita dengar bacaan-bacaan dari kitab suci hari ini
kan penekanannya itu bahwa Yesus yang pergi itu ternyata justru menekankan itu sekaligus menjadi tugas bagi kita murid-muridnya kan. Ya, Yesus pergi tetapi karya penyelamatannya kan belum selesai. Nah, siapa yang harus melanjutkan itu? Yesus menunjuk kita murid-muridnya untuk melanjutkan itu ya. Dan khususnya panggilan kita di tengah masyarakat yaitu dirumuskan oleh Yesus Kristus sendiri, kamu adalah garam dan terang dunia. Jadi lewat pengabdian kepada masyarakat, lewat upaya supaya makin banyak yang bisa terlibat di tengah-tengah pergumulan bangsa kita menuju sebuah masyarakat yang lebih baik dan lebih sempurna. Kita tidak boleh ketinggalan dalam hal itu. Sehingga saya mendukung dengan doa, moga-moga ini juga di samping keterlibatan di tengah-tengah gereja kita, juga di tengah-tengah masyarakat ya, supaya ini itu tugas kita yang diberikan oleh Kristus ketika naik ke surga itu kita laksanakan sungguh-sungguh ya. Itu ini dan sebetulnya jauh sebelumnya saya sudah hari Sabtu lusa itu seperti setiap tahun itu di Keuskupan Agung Makassar kita ada acara siara tingkat keuskupan itu pada bulan Mei itu ke Sopeng dan pada bulan Oktober itu ke Mamasa di Pena ya. Itu dan setiap tahun itu kita. Nah, jauh sebelumnya saya sudah iakan untuk memimpin siara ke Sopeng kali ini, tetapi kemudian ada acara ini pelantikan Uskup Agung baru Samarinda. Itu saya bilang kalau kegiatan siara itu setiap tahun, tetapi kalau pelantikan Uskup Agung itu sekali saja. Jadi saya akan lebih lalu saya minta Fikjen untuk memimpin itu acara siara tingkat keuskupan ke Sopeng hari Sabtu sampai hari Minggu, dan dengan demikian saya bisa berada di sini dan sekali lagi saya menyatakan kegembiraan bisa bertemu dengan kalian di sini dan ya itu ya juga tentu saja di samping harapan keterlibatan dan sumbangan kita khas kepada gereja dan kepada masyarakat, juga dengan adanya komunitas ini kan kita bisa saling mendukung satu sama lain ya. Itu 2 malam lalu itu saya masih pergi untuk berdoa mau pelepasan jenazah dari Makassar dari Pak Leonardus Mengentan ya, yang teman kelas saya dulu di SD. Kami selama 6 tahun itu satu kelas di SD. Ketika tamat SD saya masuk seminari, dia terus ke SMP itu, dan masih sepupu 2 kali dari saya juga. Saya melihat bagaimana itu cukup banyak dari Samarinda yang ikut serta untuk ini, dan itu kan untuk keluarga itu merupakan jadi pasti seperti itu ini. Nah, saya ingat betul mengapa di Jabodetabek itu ini salah satu pengalaman adalah ya banyak anggota yang datang ke Jakarta dan tinggal di Jabodetabek, tapi ya paling datang mengikuti misa pada paroki di mana dan tidak pernah terdaftar. Lalu kemudian tidak minta-minta, sudah kejadian banyak yang meninggal tidak tahu ini. Nah itu setelah mereka ini baru kita dari pastor paroki menelpon katakanlah tokoh umat Katolik Toraja di setempat, baru tahu bahwa itu. Nah itu salah satu yang mendorong menjadi motif utama, salah satu motif utama mengapa mereka kemudian membentuk itu bukan Jabodetabek itu, bahwa ini supaya ada perhatian khususnya
ketika khususnya dalam kedukaan ya, dan saya lihat itu memang bermanfaat, dan juga tentu saja itu ketika saling mengenal satu sama lain bisa saling mendukung satu sama lain, sehingga dengan demikian baik keterlibatan untuk gereja, keterlibatan untuk masyarakat, tapi juga untuk saling membantu dan saling mendukung ke dalam ya itu ini. Dan karena itu memikirkan ketiga bidang itu, panggilan kita untuk menyumbangkan sesuatu kepada gereja kita, panggilan kita untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat, tapi juga supaya kita bisa saling membantu satu sama lain. Itu tiga motif ya, tiga sebab yang selalu menjadi alasan saya untuk sangat mendukung dan mendorong supaya kita tetap mempertahankan dan mengembangkan ini ya persaudaraan atau persekutuan atau apapun istilahnya itu ini. Dan karena itu juga saya mendoakan moga-moga Pukat Samarinda dan sekitarnya itu makin berkembang dan makin bisa mewujudkan manfaat dalam tiga bidang tadi itu. Ini saja yang baru mau saya sampaikan. Selamat sekali lagi, dan ya itu harap bukan pertemuan yang terakhir kali ini, tetapi sudah minum air mata. Ya, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih.